Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصدقين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي وإلى حضرة سلطان الأولياء Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila hadrati masyayikhina khususan syaikhina wa murabbi ruhina hadrati Syekh Maimun Zubair Kiai Junaidi Anas Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad Kiai Haji Faqih Imam Al-Habib Muhammad Umar bin Yahya usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qawluhu wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna wahjuru lan ninggalakenna sapa sira kabeh. Wahjuru lan ninggalaken sapa sira kabeh hunna ing allati takhafuna ditinggalaken fil madaji'i ing dalem pira-pira panggonan tuwe. Fil madaji'i ing dalem pira-pira panggonan tuwe. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang wallati takhafuna nusyuzahunna, bahwa terhadap istri-istri yang diduga telah melakukan nusyuz, diduga telah tidak lagi taat kepada suami, maka ada beberapa step, beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh suaminya. Pertama kemarin fa'iduhunna, tatkala istri kita nusyuz, istri kita sudah tidak lagi taat, langkah pertama adalah memberi nasihat. Memberi nasihat, memberi masukan, diberikan pengertian tentang bagaimana dosanya seorang perempuan yang nusyuz, lalu siksa ataupun akibat yang dilakukan ketika seorang perempuan nusyuz. Pertama, lakukan istilahnya langkah-langkah persuasif, diberikan nasihat. Lalu wahjuruhunna dan tinggalkan istri kita dalam hal tempat tidur. Artinya
Kalau bahasa sekarang mungkin barangkali sebagai shock terapi, pisah ranjang terlebih dahulu. Ya, jauhi, artinya barangkali istri kita tidur di dalam kamar, ya kita coba sebagai langkah untuk memberikan efek jera, kita jangan tidur bareng dulu. I'tazilu yakni ninggalaken. I'tazilu ninggalaken sapa sira kabeh kunna ing allati ditinggalaken fil firasyi ing dalem tempat tidur. Jadi jangan dulu kita tidur bareng. Biarkan istri kita tidur sendirian. Barangkali itu menjadi efek jera sehingga istri kita akhirnya dia berhenti dari melakukan nusyuz. Dia taat penuh. Jadi wahjuruhunna itu meninggalkan istri kita dalam arti pisah ranjang. Pisah ranjang dulu. Dunal hajri. Apa boleh? Boleh. Kita jauh dulu tidurnya dari istri kita. Tetap dalam satu rumah. Ya. Tetap dalam satu rumah, tapi tidak tidur bareng. Biasanya kan umumnya suami istri ya tidur kan bareng. Tidur bareng. Makna tidur bareng itu ya memang tidur sama-sama tidur dalam satu ranjang. Makanya al-firash di sini ya ranjang. Tatkala istri kita nusyuz, sudah pisah dulu, biarkan istri kita tidurnya sendirian. Barangkali saja dia kapok, barangkali saja dia jera. Itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Dunal hajri orako. Meninggalkan dunal hajri orako, meninggalkan fil kalami ing dalam omong-omongan. Yang tidak boleh itu mendiamkan istri kita, tidak diajak ngomong. Nah ini nggak boleh justru. Tetap komunikasi dengan istri kita, tetap. Ini terkadang salah kaprah mungkin kita. Tatkala sedang marah-marahan, malah justru diem-dieman. Justru itu yang dilarang oleh agama. Haram bahkan mendiamkan istri kita. Sebagai langkah untuk membuat efek jera tadi, nasihati, lalu biarkan jangan dulu tidur bareng. Kalau masalah komunikasi, harus tetap komunikasi, jangan didiamkan istri kita. Wala yadribuha, wala yadribulan orang kena mukul sopo suami haing istri. Wala yadribulan orang kena mukul sopo suami haing istri. Tatkala suami sedang mendiamkan istrinya, artinya dia tidak tidur bareng istrinya, nggak boleh lalu mengambil sikap kasar memukuli istrinya, dipukul istrinya gara-gara sebab apa? Li'anna fil hajri karena setune ikut tetap ing dalam meninggalkan tempat tidur. Li'anna fil hajri karena setune ikut tetap ing dalam meninggalkan tempat tidur. Atharon opo bekas dohiron kang jelas. Karena sikap untuk tidak membersamai istri dalam hal tidur itu memiliki pengaruh yang kuat. Harapannya istri jadi jera. Atharon dohiron, ada pengaruh yang sangat kuat, pengaruh yang sangat jelas. Biasanya
Mohon maaf, barangkali suami istri di tempat tidur kan ya bermesra-mesraan. Lah ini ditinggalin, ini tidak dibersamai. Biasanya nanti akan klepek-klepek. Fi ta'dibin nisa'i, ada pengaruh yang sangat kuat fi ta'dibin nisa'i ing dalam nguruki tata krama piro-piro wong wadon. Fi ta'dibin nisa'i ing dalam nguruki tata krama piro-piro wong wadon. Ada pengaruh yang sangat kuat dalam mendidik adab para istri. Ini tentu pada jenis-jenis wanita yang memang dia memiliki ketergantungan sama suami. Dinasehati sudah, tidak membersamai tidur sudah, kok masih saja nusus, masih saja tidak taat. Wadribuhunna, wadribu lan mukula sapa sira kabeh hunna ing pira-pira wong wadon. Wadribu lan mukula sapa sira kabeh hunna ing pira-pira wong wadon. Kalau memang sudah tidak lagi bisa disikapi dengan langkah-langkah persuasif, maka langkah yang paling terakhir, istri kita boleh dipukul. Tapi dorban kelawan pukulan, ghairu mubarrih ingkang ora melarang. Dengan pukulan yang tidak sampai menyakiti. Tapi in afada, lamun memberikan faedah opo adur, in afada lamun memberikan faedah opo adur opo. Jadi kebolehan untuk memukul istri ini kalau ada dugaan memiliki pengaruh. Jadi ada harapan istri kita mau taat kembali. Ada harapan itu. Punya pengaruh pukulan kita. Baru boleh. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya malah justru efeknya negatif. Bukannya istri kita dipukul malah takut lalu taat, bukan. Malah alih-alih bahkan jadi melawan. Jadi melawan, jadi tambah membangkang, jadi malah disangkanya melakukan KDRT. Dilaporin kita. Wa illa lan lamun ora memberikan faedah, kalau tidak ada faedahnya, ya fala dhurba, maka ora ana pukulan tetap. Fala dhurba, maka ora ana pukulan. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya si pukulan itu, malah justru banyak madorotnya. Jadi tambah bangkang, jadi tambah berani. Ya jangan itu. Memukul itu kalau memang ada pengaruh positif. Istri kita jadi tambah takut sama kita, baru boleh. Tapi kalau tidak, jangan itu. Jikapun harus memukul. Tadi ada batasan pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Ya, jangan kemudian diasumsikan dengan kita memukul lawan tatkala kita sedang marah, pukul pok itu ya bukan. Ini pukulan-pukulan sebagai shock terapi saja. Ya barangkali mukul di sini itu ya dengan apalah sapu tangan, kamu tuh jangan begitu. Misalkan dengan peci aja lah, jangan sakit-sakit. Nggak boleh kamu itu nggak boleh kamu itu nusyus. Kamu harus taat kembali. Gitu, jangan sampai kemudian pukulan diartikannya bukan pukulan-pukulan yang sampai menyakiti. Jangan. Ya, jadi
jikapun harus melakukan sikap untuk memberi efek jerak, wala yajuzulan ora wenang opo ad-darbu pukulan, memukul alal wajhi ingatase wajah. Wajah nggak boleh berarti kan tidak boleh menampar, tidak boleh menempeleng istri kita, nampar istri kita, larangan keras nggak boleh. Wal mahaliki lan piro-piro panggonan kerusakan, anggota-anggota tubuh yang membahayakan, memukul kemaluan, memukul hal-hal yang sensitif, memukul misalkan yang kalau dipukul jadi ada pengaruh yang sangat lama, bisa sampai lumpuh misalkan. Awas mahalik, piro-piro panggonan kerusakan. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul area-area sensitif, area-area yang membahayakan. Bal yadribu, balik mukul sopo suami, akan tetapi pukulan yang dilakukan adalah pukulan dorbat ta'ziri, kelawan pukulan yang bersifat mentakzir, menghukum saja sebagai punishment. Dorbat ta'ziri, kelawan pukulan kang bersifat takzir atau punishment saja. Terus bagaimana? Wal aula utawi kang paling utama lahu kadue suami iku al-afwu, memberi maaf. Wah, yang paling utama, yang paling indah, yang paling hebat, tentu suami tidak harus ada perlakuan, tidak harus ada sikap-sikap kasar, tapi apa yang dilakukan oleh istri kita, kita sebagai suami memberi maaf, memaafkan. Al-aula lahu kadue suamiku al-afu, memberi maaf. Tanpa istri kita meminta maaf, tanpa kita berharap istri kita mau mengakhiri musuhnya atau tidak, pokoknya kita suami maafkan istri kita yang sedang khilaf. Jadi ada pilihan yang paling utama, suami memaafkan apa yang dilakukan oleh istri. Sikap-sikap istri, kelakuan istri yang tidak baik, tidak taat, itu maafkan. Doakan agar istri kita kemudian kembali taubat dan kembali lagi taat. Sikap-sikap ini yang harus dilakukan oleh suami. Bi khilafi waliyis sobiyi, bi khilafi waliyis sobiyi, kelawan berbedane waliye bocah cilik. Bi khilafi waliyis sobiyi, kelawan berbeda kasus waliye bocah cilik. Berbeda kasus dalam hal ada anak kecil membangkang orang tuanya, membangkang walinya. Ada anak membangkang sama walinya. Apakah walinya itu kemudian, orang tuanya itu kemudian memaafkan saja? Anak sudah berani, anak sudah ngomong kasar, anak sudah bahkan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji terhadap orang tuanya. Apa kemudian orang tuanya memberi maaf saja? Kan bagusnya memberi maaf, maafkan anak. Tidak. Dalam agama, dalam hal ini ketika anak kita itu membangkang, anak kita tidak taat, anak kita sampai berlaku kurang terpuji sama kita, hal aula mangka utawi kang luwih utama lahu kadue walahu kadue waliyus sobi, fal aula mangka utawi kang luwih utama lahu kadue waliyus sobi
iku adamul afwi orana memberi maaf. Justru pilihannya tidak boleh memaaf. Kalaupun sudah dinasihati, sudah diberikan hukuman-hukuman yang membuat efek jera, masih saja tidak jerak anak kita, tetap membangkang, berani ngomongnya kasar, melotot-melotot, misalkan tidak boleh kita memberi maaf. Apa? Pukul. Kalau harus dipukul, pukul. Sebab apa? Pukulan orang tua terhadap anak di anna dorbahu krana setuhune pukulane wali, pukulane wong tua, oleh karena sesungguhnya pukulan orang tua terhadap anaknya pukulan lita dibi krana ngurupi tata krama, pukulan yang bertujuan untuk mendidik adab, lita dibi krana ngurupi tata krama, bertujuan untuk mendidik adab, iku maslahatun memberikan maslahat, iku maslahatun memberikan maslahat, memberikan kebaikan, lahu kadue sobi. Karena pukulan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk mendidik, itu kebaikan akan kembali kepada sobi. Kebaikan akan kembali kepada anak. Anak itu akhirnya tersadar, anak itu lalu kemudian bisa merubah sikapnya. Maslahatnya itu. Beda dengan suami istri. Suami kok berani memukul istri. Suami kok harus, misalkan pilihan terakhirnya memukul istri, maka wador burrojuli hale utawi pukulane wong lanang. Wador burrojuli hale utawi pukulane wong lanang, pukulan zaujatahu ing istri rojul, zaujatahu ing istri rojul, ikuli nafsihi kadue awak dheweke rojul. Ikuli nafsi kadue awak dheweke rojul. Beda dengan kasus suami memukul istri. Itu maslahatnya bukan untuk istri, maslahatnya untuk suami. Kalau tadi, makanya kalau suami istri kok nusyuz, sudah diberikan sikap-sikap persuasif, tapi tetap masih melakukan, lalu sampai keputusannya harus dipukul, maslahatnya untuk suami itu. Tapi kalau orang tua dengan anak, kalau orang tua harus memukul anak untuk mendidik, mengajari adab, itu maslahatnya untuk si anak tersebut. Dia nanti tersadar, dia paham, dia mengerti bahwa itu enggak baik, yang akhirnya anak itu kemudian menjadi sadar, anak itu kemudian menjadi baik. Itu masalah. Makanya boleh memukul terhadap anak yang sudah membangkang. Hamlul wa'di utawi humila ditanggungakan opo al-wa'du, humila ditanggungakan opo al-wa'du, memberi nasihat fi hadal ayatin, fi hadhil ayatin, dalam ikilah ayat, ditanggungakan ala halati adamit tahaqquqi, ingatase tingkah orananenya, wal hajru dan ditanggungakan opo al hajru, opo memisahkan diri untuk tidak bertidur bersama, alat tahaqquq, ditanggungakan alat tahaqquq ingatasenya, min ghairi takarrurin, saking tanpa bolak-balik. Wadarbu
wadarbu alama idza taqarrara nusyuz wa ma sahahahu rafi. Wadarbu lan ditangguaken apa ad-darbu apa memukul alama ingatase perkara idza taqarrara ing dalem nalikane berulang-ulang apa an-nusus huwa ma sahahahu rafi'i iku pendapat yang ditashih oleh Imam Rafi. Jadi bahwa ketika sikap harus dengan memukul tatkala memang nususnya dilakukan secara berulang-ulang. Itulah pendapatnya Imam. Lakin Imam Rafi'i ya pilihan untuk memukul istri itu kalau nususnya dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau baru satu kali tidak boleh. Maafkan. Nasihati saja. Tapi kalau sudah berulang-ulang boleh dipukul. Itu pendapatnya Imam Rafi. Lakin sohaha tapi ne mentasfih sapa An-Nawawi sapa Imam Nawawi. Imam Nawawi beda lagi pendapat. Jawazad darbi ing boleh memukul. Jawazad darbi ing wenange memukul. Wa illam yatakarrar lan senajan ora berulang-ulang opaan nusyuzu. Imam Nawawi memberi tashih pendapat bahwa boleh memukul istri kita meski nusyuznya tidak diulang-ulang, meski tidak dilakukan berkali-kali, baru nusyuz. Menurut Imam Nawawi boleh dipukul istri kita, tapi dengan catatan in afada lamun memberikan faedah opo tadi catatannya kalau memang ada pengaruhnya, ada pengaruh positif baru boleh, tapi kalau tidak ada pengaruh positif jangan. Wa taqdirul ayati alaihi wa taqdirul ayati utawi ngira-ngiraken ayat alaihi ingatase wa illam jawazud darbi in afadat darba. Dan kira-kira ayat itu maknanya wadribuhunna kebolehan untuk memukul itu jika ada pengaruh positif. Wallat wa taqdirul ayati alaihi wallati takhafuna nusyuzahunna fa inna shazna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan yang khawatir, yang kalian duga nusyuzahunna nusyuz, fa inna shazna, maka jika ia nusyuz fahjuruhunna. Jadi arti wallat wa takdirul ayat fa inna shazna, jika perempuan atau istri-istri itu nusyuz ya fahjuruhunna, maka tinggalkan fil madaji wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh hunai. Fa makna takhafun wallati takhafuna, artinya takhafuna itu fa makna takhafuna, maka utawi artinya takhafuna haina idzin iku ta'lamuna, iku maknane ta'lamuna. Khauf di sini kalau secara harfiah itu artinya takut, khawatir. Tapi yang dimaksud dalam ayat itu perempuan-perempuan yang kau ketahui, bukan hanya diduga, yang sudah nyata-nyata melakukan nusyuz. Ta'lamuna, kamu ngerti sapa sira kabeh. Ta'lamuna, yang nyata-nyata kelihatan kamu tahu dia nusyuz. Wa kharaja lan terkecuali bil ilmi kelawan mengetahui. Bin nusuzi opo kelawan nusul
bil ilmi bin nusuji kelawan mengetahui nusus apa ma idza dhaharat amaratuhu ma idza dhaharat amaratuhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi